Abstraction. Apa itu abstraction? Jadi, seringkali program kita itu kita ingin mengkomunikasikan isi dari program kita kepada orang lain. Bisa developer lain atau programmer lain, atau mungkin kepada end user, karena mungkin mereka ingin mengetahui isi dari programnya. Tapi ketika kita akan mengkomunikasikan isi dari program itu, maka biasanya kita tidak perlu mengkomunikasikan atau menyampaikan seluruh isi program kita secara detail. Tapi yang perlu kita sampaikan mungkin hanya kerangkanya saja. Nah, abstraction dapat dicapai atau dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan abstract method dan abstract class. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan interface. Oke, cara yang pertama yang akan kita bahas adalah abstract method dan abstract class. Abstract method adalah metode yang tidak memiliki badan, artinya hanya kerangka metodenya saja, hanya judulnya beserta argumennya, artinya hanya nama fungsinya beserta argumennya, tidak ada isi bodinya. Nah, ini disebut dengan abstract method. Jadi hanya fungsi kosong, semacam itu ya kira-kira ya. Nah, ketika sebuah kelas itu mengandung satu atau lebih abstract method, maka kelas tersebut disebut sebagai abstract class. Nah, untuk menjelaskan tentang cara pembuatan abstract class dan abstract method, kita masih menggunakan contoh dari contoh-contoh sebelumnya ya. Kita masih menggunakan ini diagram pewarisan ini, contoh diagram pewarisan. Tapi di sini yang akan kita fokuskan adalah pada contohnya living organism dengan turunannya yaitu human dan animal. Nah, contoh di sini untuk kelas living organism. Living organism ini menjadi sebuah abstract class. Kenapa? Karena dia mempunyai sebuah abstract method. Nah, jadi ini ada fungsi atau method yang memiliki keyword abstrak, yaitu method breathe. Nah, perhatikan di sini method breathe ini tidak memiliki badan. Jadi hanya nama fungsinya, ini signature-nya ya, nama fungsinya, dan kalau perlu disertai dengan parameternya, tapi di sini contohnya fungsi breathe tidak memiliki parameter, tapi langsung diakhiri dengan titik koma. Jadi isi dari fungsinya tidak ada. Begitu, isi dari fungsinya tidak ada, berbeda dengan fungsi it yang di atas, ini fungsinya fungsi atau method normal seperti biasa. Nah, ini ada isi dari fungsinya ada di antara dua kurung kurawal, sepasang kurung kurawal. Nah, berbeda dengan itu, breathe tidak memiliki. Maka di sini breathe adalah sebuah abstract method. Nah, karena abstract living organism di sini memiliki sebuah, sekali lagi, living organism memiliki sebuah abstract method, maka living organism menjadi sebuah abstract class. Itu konsekuensi. Nah, human sebagai turunan dari living organism, di sini tidak lagi menjadi abstract class, human, walaupun living organismnya adalah sebuah abstract class. Kenapa? Karena di sini human mengimplementasikan fungsi atau method breathe. Yang tadi di living organism adalah sebuah abstract method. Nah, di sini di kelas human, method breathe ini dibuat badannya.
Nah, ini jadi method breed di sini mengoverride method breed yang ada di living organism. Nah, berbeda dengan kelas human, di sini kelas animal, walaupun sama-sama merupakan turunan dari living organism, kelas animal di sini dideklarasikan sebagai abstract class. Mengapa? Perhatikan di sini kelas animal di sini kosong, tidak memiliki isi apapun. Artinya kelas animal hanya berisi properti dan method yang diwariskan dari living organism, termasuk abstract method breed. Jadi abstract method breed itu yang ada di living organism itu diwariskan juga kepada kelas animal. Nah, karena kelas animal di sini tidak mengimplementasikan abstract method breed tersebut, jadi artinya kelas animal tetap mengandung sebuah abstract method. Nah, konsekuensi dari itu maka kelas animal menjadi sebuah abstract class. Nah, cara berikutnya untuk mencapai abstraction yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan interface. Interface mirip dengan abstract class, tapi bedanya seluruh method di dalam interface itu adalah sebuah method kosong, method abstrak. Nah, di dalam abstract class itu boleh ada method yang tidak kosong atau bukan method abstrak. Jadi, dalam abstract class itu bisa ada method yang diimplementasikan, sedangkan di interface tidak boleh. Nah, di sini kita mempunyai sebuah contoh interface living organism. Jadi, kalau tadi kita sudah melihat living organism dalam bentuk abstract class, di situ contohnya, di contoh sebelumnya tadi, method it itu memiliki body atau isi fungsinya ada. Sementara method breed itu adalah sebuah abstract method, kosong. Nah, di sini dalam contoh ini interface living organism ini memiliki dua method di dalamnya, tapi kedua method tersebut di sini adalah method abstrak, yaitu method it dan breed. Nah, karena interface tidak mengandung isi dari fungsi atau method sama sekali, ya, seluruh methodnya kosong, maka konsekuensi logisnya adalah interface tidak dapat diinstansiasi, berbeda dengan kelas. Itu ya, jadi kalau abstrak class saja ketika dia memiliki satu abstrak method atau lebih, maka abstrak class tidak dapat diinstansiasi, maka interface lebih-lebih lagi. Mengapa? Karena di interface seluruh methodnya adalah abstrak. Nah, supaya interface dapat diinstansiasi, maka interface harus dibuat kelasnya dulu, lalu dibuat isi dari setiap methodnya. Nah, kemudian dari kelas tersebut, barulah dapat diinstansiasi menjadi sebuah objek. Nah, pembuatan kelasnya berdasarkan interface itu menggunakan keyword implements. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kelas human yang mengimplementasikan living organism, ditandai dengan keyword implements. Nah, di sini tadi di living organism ada dua method abstrak, yaitu method it dan method breed. Nah, di sini di kelas human, karena kelas human di sini mengimplementasikan living organism, maka fungsi atau method-method tadi yang ada di living organism itu harus dibuat methodnya, badan fungsinya harus diisi.
Nah, di sini contohnya diisi system out, print line, get energy untuk it, lalu untuk method breathe diisi dengan menampilkan kalimat get married. Karena manusia untuk bereproduksi harus menikah terlebih dahulu. Kapan kita menggunakan interface? Di sini ada dua contoh kasus yang sering terjadi. Yang pertama adalah ketika kita sudah membuat sebuah kelas beserta seluruh metode yang ada di dalamnya, sudah kita implementasikan semua metodenya, maka ketika kita ingin menyampaikan rancangan umum tentang kelas tersebut yang sudah kita buat, kita tidak perlu sebenarnya menyampaikan atau memberikan seluruh source code kelas kita yang sudah kita buat tersebut kepada rekan kerja kita misalnya. Nah, yang bisa kita perbuat yang lebih baik adalah kita membuat interface yang mewakili kelas tersebut. Jadi, hanya dengan bermodalkan interface tersebut, maka rekan kerja kita bisa memahami secara garis besar isi dari kelas yang sudah kita buat. Nah, kegunaan yang kedua, sebaliknya, bisa kita gunakan interface ketika kita ingin mewajibkan seorang developer atau seorang programmer, ketika dia membuat sebuah kelas, maka kita bisa dengan interface kita bisa mewajibkan dia untuk conform atau menyesuaikan dengan struktur tertentu. Misalnya harus memiliki metode-metode tertentu. Nah, bisa kita spesifikasikan di dalam interface.